Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Khuril Maula dengan NIM 22950409. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 kelebihan dan juga 3 kelemahan yang harus diperbaiki dari diri saya untuk melengkapi tugas mata kuliah public speaking. Nah, di sini saya akan mulai dengan 3 kelebihan yang menurut saya ada dalam diri saya. Yang pertama yaitu saya bisa mengajar bahasa Inggris. Dengan bisa mengajar bahasa Inggris, pastinya saya bisa berbicara bahasa Inggris karena saya pernah kursus di Kampung Inggris Pare, di mana saya di sana belajar secara intensif mengenai bahasa Inggris mulai dari basic hingga expert. Nah, di sana setelah beberapa bulan saya ditunjuk menjadi tutor camp dan juga tutor kelas. Di sana saya mengajar mulai dari speaking dan juga grammar. Nah, setelah itu mengapa saya merasa bahwa mengajar bahasa Inggris adalah merupakan kelebihan dari saya? Setelah menjadi tutor di Kampung Inggris, saya juga mengajar di les private di tempat saya. Saya mengajar anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, maka dari itu menurut saya mengajar bahasa Inggris atau berbahasa Inggris adalah salah satu kelebihan dari diri saya. Yang kedua, memasak. Nah, di sini biasanya saya memasak di rumah dan juga di kos karena saya merantau. Saya biasanya memasak untuk makan sehari-hari saya. Nah, biasanya saya memasak sayur, lauk pauk, ikan, tempe, tahu, yang simpel-simpel yang bisa saya masak. Kemudian selain itu juga dessert saya juga bisa. Selain itu juga nasi goreng dan lain sebagainya. Mengapa saya merasa bahwa memasak itu adalah kelebihan dari saya? Karena menurut saya tidak semua orang itu bisa memasak. Dan mengapa saya merasa kok ini merupakan salah satu kelebihan? Karena ketika saya memasak dan orang lain mencicipi makanan saya, mereka merasa bahwa masakan itu enak. Nah, makanya di sini saya merasa bahwa memasak adalah salah satu kelebihan dari saya. Yang ketiga yaitu saya merupakan orang yang cukup bertanggung jawab. Mengapa demikian? Saya merasa bahwa saya selalu bertanggung jawab atas tugas atau amanah yang orang berikan kepada saya. Nah, seperti biasanya tugas kelompok, untuk di kampus tugas kelompok, saya akan mengerjakan apa yang menjadi bagian dari saya dengan sepenuh hati saya tanpa menunda, dan saya akan merasa bahwa tugas itu tanggungan saya, maka saya harus menyelesaikannya dengan maksimal. Nah, selain itu juga teman-teman saya sering untuk curhat atau cerita kepada saya karena mereka anggap bahwa saya bisa menjaga privasi mereka atau rahasia dari mereka. Maka dari itu saya dianggap saya bisa dipercayai dan saya bisa diamanahi untuk menjaga rahasia mereka. Maka dari itu saya merasa bahwa bertanggung jawab merupakan salah satu kelebihan dari saya. Selain itu juga saya pernah diamanahi menjadi ketua acara seminar. Saya pernah mengikuti organisasi BEM di kampus yang mana saya ditunjuk dari menteri saya untuk menjadi ketua seminar. Nah, di situ saya merasa diberikan amanah yang cukup besar karena menjadi ketua, di mana semua aspek itu akan berjalan dengan lancar jika ketuanya itu juga bertanggung jawab dan juga memastikan divisi-divisi di bawahnya itu menjalankan pekerjaan dengan baik. Nah, mengapa saya merasa demikian? Ternyata tidak hanya saya merasa demikian, tetapi juga menteri saya setelah mengevaluasi acara tersebut berjalan dengan lancar karena saya cukup bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan. Nah, berikut adalah kelebihan dari diri saya. Setelah itu 3 kelemahan yang harus saya perbaiki dari diri saya. Yang pertama yaitu suka menunda-nunda pekerjaan. Biasanya pekerjaan yang cukup ringan, tidak yang begitu penting, yang tidak begitu krusial, jadi biasanya saya sepelekan, seperti mencuci baju. Biasanya saya merasa nanti sajalah saya akan mencuci bajunya karena nanti juga masih ada waktu. Ternyata saya buat waktu itu untuk keluar atau mengerjakan hal-hal yang lain, jadi saya menunda pekerjaan itu. Selain itu juga biasanya saya disuruh orang tua saya untuk melakukan suatu hal. Nah, saya cuma bilang iya nanti saya kerjakan, tapi saya cuma iya aja. Kadang saya menunda apa yang disuruh oleh orang tua saya. Yang kedua, kelemahan yang menurut saya harus perbaiki dari diri saya yaitu lupa jalan atau lupa arah ke suatu tempat. Mungkin kalau jaraknya cukup dekat saya masih ingat, tetapi jaraknya jika lumayan jauh, sekitar 2 atau 3 kilo lah, mungkin saya sudah lupa. Kenapa demikian? Saya merasa demikian karena biasanya
tempat yang sering saya kunjungi, mungkin Malioboro ya. Biasanya jalan-jalan sama teman saya. Nah, ketika berangkatnya itu biasanya saya masih ingat sampai sekarang. Biasanya untuk berangkatnya saya ingat, tapi untuk jalan pulangnya pasti saya lupa. Padahal saya di Jogja sudah 3 tahun dan sampai sekarang untuk jalan pulang ke kos itu saya sering lupa. Nah, maka dari itu saya harus sedia Google Maps. Jika kalau saya lupa arah, jadi saya langsung buka Google Maps. Nah, yang terakhir yaitu menurut saya cukup boros. Boros dalam artian biasanya saya mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang kurang penting. Padahal niat saya, bulan ini mau menabung sekian, bulan ini mau menabung sekian. Tetapi ternyata saya gunakan uang itu untuk membeli seperti pakaian, make up, baju, kerudung, celana, tas yang menurut saya sudah punya, tetapi saya ingin membelinya lagi. Karena biasanya tuh saya kalau mau keluar ke suatu tempat diajak teman saya, biasanya kita liburan ke sini ya, biasanya kita jalan-jalan ke sini ya, itu nggak tahu kenapa saya itu merasa pengen nanti pakai baju apa ya, padahal di lemari itu baju sudah cukup banyak dan saya bisa menggunakannya lagi, tetapi saya suka pengen baju yang baru gitu. Nah, di situ biasanya saya impulsif di situ. Dan itu juga biasanya saya orangnya tuh gas-gas aja. Kalau diajak teman saya ke suatu tempat, oh ayo gas-gas aja. Nah, itu mungkin yang hal-hal yang tidak direncanakan, tetapi saya gunakan waktu saya untuk mengeluarkan uang tersebut. Nah, mungkin ini hal-hal sepele, namun menurut saya harus perbaiki hal ini untuk kemajuan dan kebaikan untuk diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.